Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk mendapatkan info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. So, ikutin terus ya. Travelers mau healing-healing atau staycation atau mengisi liburan bersama keluarga. Nah, saya ingin mengajak travelers untuk menuju ke satu hotel yang berada di daerah Sentul. Nggak jauh dari Jakarta, bisa lewat tol dan aksesnya juga cukup mudah, tinggal lewat tol Jagorawi, keluar di Sentul Selatan. Jarak tempuhnya dari Jakarta mungkin sekitar 45 sampai 1 jam saja. Nama hotelnya adalah Aston Sentul Lake and Conference. Jujur sebenarnya saya sudah beberapa kali nginep di hotel ini, terutama memang karena ini hotel yang cocok dan pantas dijadikan destinasi ketika kita ingin menikmati healing dan liburan bersama keluarga. Escape sejenak dari kesibukan rutin, dan ketika kita berada di sini, kita akan menikmati suasana yang sejuk, alam yang indah, ijo-ijo, dan terutama adalah pemandangan view bukitnya yang cakep, baik dari kamar, dari villa, atau dari beberapa spot menarik lainnya. Kenapa demikian? Karena memang setiap sudut di tempat ini terlihat begitu cakep dan menarik. Dan dari posisi manapun di kamar, view-nya adalah view danau buatan dan view gunung. Jadi langsung saja travelers ya, kita explore lebih jauh Hotel Aston Sentul Lake and Conference. Jadi kalau kita ngambil tol Jagorawi, kita akan keluar di Sentul Selatan, dan dari pintu tol Sentul Selatan ini jaraknya sekitar 4-5 km lagi ya menuju Hotel Aston Sentul. Nggak usah khawatir travelers, jarak 4-5 km ini bisa kita tempuh dengan waktu yang cukup cepat ya, sekitar 10-15 menit, karena jalanannya juga sudah tertata rapi. Dan kemudian yang paling asik adalah kita bisa melalui jalan yang dipenuhi dengan pohon-pohon rimbun dan kemudian pemandangan yang asik. Dan kemudian kalau kita melihat ke depan, masih ada bukit-bukit yang menambah segar suasana dan mata kita. Nah, sekarang kita sudah mendekati lokasi. Patokannya adalah bundaran yang menunjukkan arah gedung budaya. Karena saya bawa mobil, jadi saya langsung menuju ke gedung parkir. Gedung parkirnya ada 2 travelers, tapi kita akan diarahkan lebih baik langsung menuju ke gedung parkir yang terhubung dengan akses ke Hotel Aston. Maksudnya ke lobi Hotel Aston. Jadi nggak usah khawatir travelers, mereka punya gedung sendiri untuk parkir. Dan khusus untuk pengemudi wanita, nggak usah khawatir ya naik turun mencari tempat parkir, karena khusus untuk ladies atau para wanita diberikan akses atau slot parking khusus di lantai dasar. Jadi travelers nggak usah muter-muter ya untuk cari parkir. Dan posisi parkirnya itu langsung tepat berada di dekat pintu akses menuju ke lobi hotel. Begitu masuk ke area depan hotel juga sudah terlihat besar dan gede ya, luas ya hotel ini. Dan tamannya juga tertata rapi, ada beberapa guci yang terletak di depan taman dan kemudian memancarkan air, jadi semacam air yang mengalir gitu ya. Dan kelihatannya jadi seger. Dan dari kejauhan kita juga sudah melihat siluet beberapa gunung yang mengelilingi area Bogor dan hotel ini. Nah, sekarang kita masuk ke area lobby ya travelers. Di sini lobinya area terbuka ya, jadi open air, ventilasi udaranya juga bagus, nggak perlu AC, langsung udara Bogor yang sejuk, dingin itu sudah langsung kerasa. Apalagi langit-langitnya tinggi, jadi sirkulasi udara tertata baik. Kalau kita berjalan dari arah depan lobi sampai ke belakang lurus, kita akan ketemu balkon, dan dari balkon ini kita bisa melihat pemandangan latar belakang dari hotel ini. Di sini bisa kita lihat area kolam renang, kemudian danau buatan, dan kemudian deretan villa. Dan di kejauhan sana kita bisa melihat pemandangan bukit dan gunung yang mengelilingi hotel ini. Dan ternyata saya baru menyadari deretan kamarnya terlihat artistik ya traveler, dengan warna coklat ya, warna coklat kombinasi dengan krem dan susunan yang berbentuk seperti menjorok keluar ya. Dan ini kelihatan cakep sih kalau dilihat dari arah lobinya, seperti susunan balok-balok atau susunan kubus-kubus dengan ornamen berwarna orange. Area lobinya terkesan agak lengang ya travelers, karena tidak terlalu banyak furniture yang ada di dalamnya kecuali beberapa set kursi. Tapi karena area lobi ini cukup gede, jadi kelihatan agak-agak apa namanya ya, agak-agak kosong gitu. Nah, ini lobby lounge-nya travelers, bisa ngopi-ngopi di sini sambil ngobrol sama teman-teman atau menikmati es krim yang bisa dibeli di sini. Saya sudah melakukan reservasi sebelumnya dan saya akan menginap di kamar deluxe double dengan mountain view. Saya udah kebayang sih, dari lobby aja sudah ngelihat ada gunung-gunung yang bisa terlihat ya. Dan saya udah ngebayang sih kalau saya dapat kamar dengan view mountain view pasti cakep. Oh ya, sebenarnya di sini ada beberapa tipe kamar ya travelers, tapi kali ini saya karena menginap hanya sendiri, saya nginap di kamar deluxe double. Tapi ada juga nanti bisa kita lihat beberapa tipe kamar, tipe villa yang akan saya coba sampaikan juga ya kepada para travelers untuk memberikan gambaran kalau nginap di sini kira-kira bakal memilih kamar yang mana. Sekarang yuk kita lihat kamarnya yuk. Nah, ini dia kamar yang akan saya inopi selama beberapa hari di sini. Nah, saya sudah mendapatkan kamarnya dan ini ya kamarnya travelers.
Ini kamar tipe deluxe double dengan balkon dan view gunung. Dalamnya ada tempat tidur dengan ukuran king size, lengkap dengan furniture yang lainnya ya travelers. Dan kita lihat di sini lantainya terbuat dari lantai kayu ya, jadi nggak dingin kalau diinjak pas AC-nya nyala. Luasnya sekitar 32 meter persegi. Di kiri kanan tempat tidurnya ada nakas, kemudian ada lampu baca, lengkap dengan tombol lampu dan colokan. Bisa kita lihat kamarnya travelers, ada tempat tidur, kemudian ada sofa one seater lengkap dengan coffee table-nya, kemudian ada meja kerja, dan kemudian ada juga TV dan lemari serta tempat untuk meletakkan koper. Ruangannya sih cukup hangat ya, menurut saya sih hangat dari sisi impresi terhadap keberadaan isi dari kamar ini ya, bukan hangat karena panas. Karena dindingnya sih terbuat dari atau menggunakan warna krem tapi dikombinasikan dengan warna-warna kayu ya di beberapa dinding seperti di bagian headboard ini, termasuk juga ada ornamen dari ukiran kaca ya di bagian headboardnya, ini menambah suasananya jadi lebih hangat. TV-nya ada di tempat-tempat tidur travelers, ukurannya 52 inch dan kita bisa Netflix-an, bisa YouTube-an di sini. Ini TV smart TV ya. Nah, ukuran 32 meter persegi menurut saya sih kamar ini cukup lega ya. Nggak terlalu sempit juga nggak terlalu luas ya, cukupan lah ya buat untuk tidur 2 orang. Room amenities-nya disediakan 2 botol air minum, kemudian teh, kopi, gula, gula diet, creamer, brown sugar juga tersedia lengkap, juga ada pemanas air. Dan di bawahnya juga ada freezer untuk, bukan freezer sih, chiller untuk nyimpan-nyimpan makanan. Nah, ini bagian yang paling saya suka travelers ketika berada di kamar ini. Saat tirai jendela dibuka dan kita bisa langsung melihat dari tempat tidur view ke arah balkon. Dan di sini bisa kita lihat ya travelers, sebenarnya bukan view gunung sih kalau kita lihat dari kamar. Ini lebih tepatnya view villa yang ada di seberang sana. Tapi nggak usah khawatir travelers, villanya sebenarnya cukup jauh. Jadi kalau kita di dalam sebenarnya nggak usah merasa khawatir akan terlihat dari luar, karena ada juga tirai tipis yang bisa kita tutup. Coba kita lihat yuk apa yang terlihat dari balkon. Ini suasana menjelang senja ya travelers, dari arah balkon bisa kita lihat deretan villa dan kemudian danau buatan ya yang terdapat di seberang kamar. Ada tanaman teratai juga di sekitar balkon ini, jadi suasananya lebih hijau. Dan karena ini menjelang sore, lampu-lampu sudah nyala, kelihatannya ya lebih syahdu ya travelers. Tapi dari kamar kita tidak bisa langsung menuju kolam ya travelers, karena ada pagar pembatasnya. Jadi kita harus keluar lewat pintu kamar menuju area kolam renang atau area kids club, dan kita bisa menikmati suasana di danau. Hanya sih duduk-duduk di balkon sambil menikmati view cakep seperti ini bikin betah banget ya travelers. Satu lagi yang diminta oleh pihak hotel adalah pengumuman kalau kita nginap di area kamar dengan balkon dilarang menjemur pakaian atau handuk di sekitar balkon ya, karena ya bisa jadi juga akan mengganggu pemandangan tamu lainnya. Kamar mandinya juga standar lah ya travelers. Untuk jenis kamar ini tidak dilengkapi dengan bathtub, adanya shower room lengkap dengan wastafel dan kemudian cermin gedenya. Tekanan air nggak ada masalah travelers, juga air panas, air dingin tersedia dengan lancar. Nah, ini toiletries-nya travelers, bisa dilihat ada shower gel, sampo, conditioner, sikat gigi, kemudian cotton buds, sanitary bag, shower cap, dan lain-lain tersedia lengkap. Hair dryer juga tersedia lengkap di kamar ini. Dan bagusnya lagi colokan listriknya ya untuk hair dryer diberi kap penutup, jadi aman. Slippernya ya model standar lah. Kalau memanfaatkan jasa laundry bisa dilihat di sini rate-nya ya. Nah, selain kamar hotel travelers, hotel ini juga menyediakan kamar berbentuk villa. Lokasinya di dekat danau di seberang kamar-kamar yang terdapat di bagian hotel. Coba kita cek ya travelers, bisa jadi opsi bagi travelers yang akan honeymoon atau pengen suasana villa yang lebih intimate dengan keluarga, bisa memilih menginap di hotel di villa ini. Villanya ada yang terdiri dari 1 kamar dan ada yang 2 kamar, dan bentuknya seperti couple yang dempetan ya. Nah, yang ini villa tipe Amaryllis dengan 2 kamar. Pertama masuk buka pintu kita akan langsung ketemu kolam renang. Kolam renang ini kolam renang pribadi atau private ya travelers. Ya nggak terlalu gede sih, tapi cukup lah ya untuk anak-anak atau orang dewasa berenang di sini. Nah, untuk villa dengan 2 kamar seperti ini, ruang makannya atau meja makannya ada di bagian pool. Jadi sambil breakfast kita bisa menikmati suasana pool. Ini kamar utamanya travelers, agak lebih gede dari kamar anaknya, menggunakan tempat tidur tipe king dan view-nya juga tetap menghadap ke arah kolam. Oh ya, untuk villa dengan tipe 2 kamar ini, kamar utamanya bisa menghadap kedua sisi, dapat view ke kolam renang, ke pool, dan satu sisinya lagi adalah mendapatkan view ke arah danau. Dan untuk tipe villa ini masing-masing kamar dilengkapi dengan TV dan kamar mandi.
Untuk kamar utamanya, kamar mandinya dengan bathtub, view-nya ke arah kolam. Kalau yang ini kamar untuk anak ya Travelers, terdiri dari 2 kasur twin bed, dilengkapi dengan TV, dan kemudian ada kamar mandi juga di dalam kamar. Itu dari kamar adalah arah ke kolam renang. Jadi ini kamar mandi anaknya ya, menggunakan shower. Ada ruang keluarga juga atau living room Travelers, menyatu dengan dapurnya, dan ada juga area untuk nonton bareng, nonton TV. Ada kitchen juga di sini. Ada juga teras atau balkon di mana kita bisa menikmati suasana danau dari balkon ini. Nah, ini villa dengan 1 kamar. Namanya tipe Bipsis, dan mari kita lihat ke Travelers ya bagaimana ke dalamnya. Pintunya terbuat dari kayu dan ketika dibuka langsung berhadapan dengan kolam renang. Kolam renangnya terdiri dari 2 bagian Travelers, kolam anak dan kolam dewasa. Kolam anaknya nggak terlalu gede ya. Jadi kalau kita nginep di sini, anak-anak juga bisa main di kolam dewasa, dan ini berupa private pool, terlindung dari pandangan orang-orang luar karena temboknya cukup tinggi. Kolamnya diberi bubble-bubble ya Travelers, jadi bisa juga berfungsi sebagai whirlpool. Santai-santai di sini juga bisa karena disediakan lazy bed, juga swimming towelnya. Kalau lihat bentukannya sih sebenarnya yang kecil ini bukan kolam anak ya Travelers, ini lebih kepada kolam whirlpool. Nah, masuk dari samping kita akan ketemu dengan living roomnya dengan plafon yang tinggi, bentuknya seperti kubah, jadi sirkulasi udaranya juga bagus. Tapi tetap dilengkapi dengan AC di setiap kamar maupun di ruang tamunya. Living room ada sofa, kemudian ada TV ukuran 52 inch, dan ada kitchen set. Kitchen setnya juga lengkap, ada lemari es, ada dispenser, ada microwave, kemudian room amenities juga lengkap ya Travelers, ada kopi, teh, gula, mug, dan kemudian peralatan makan minum, termasuk juga ada coffee maker. Khusus untuk tipe villa, air mineralnya menggunakan brand premium Equils. Juga ada kompor listrik untuk manas-manasin makanannya. Juga ada meja makan dengan kursi untuk 8 orang. Untuk semua kamar tipe villa juga dilengkapi dengan balkon Travelers, jadi kita bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati suasana danau dan pemandangan sekitar. Sofa gede juga di sisi jendela, duduk-duduk di sini sambil memandang danau, pasti ya menyenangkan. Nah, ini kamar utamanya ya Travelers, dan kamarnya sih cukup luas ya Travelers, dan kita bisa lihat di sini ya, kalau tirai jendela dibuka, kita bisa mendapatkan view ke arah danau langsung dari kamar. Nah, kita masuk sekarang ke kamar mandinya. Kamar mandi sih cukup gede, dan kamar mandinya dilengkapi dengan bathtub dengan view ke arah kolam renang. Seru banget ya. Dan memang sepertinya tamu-tamu untuk kamar tipe villa ini begitu diistimewakan ya Travelers, mulai dari pemilihan jenis air mineralnya dan kemudian toiletries-nya juga berbeda. Nah, di sini untuk tipe villa menggunakan toiletries, sabun, dan shower dan sampo dari merek Botanica. Botanica ini menggunakan bahan-bahan organik. Selamat pagi Travelers, sekarang kita mulai aktivitas di pagi hari, tapi kita mulai dulu dengan breakfast supaya ada energi ya Travelers. Breakfastnya disediakan di lantai 3 di restoran Barata. Nah, untuk memulai breakfast kita harus men-tapping kartu akses kamar ya Travelers, jadi tidak cukup hanya dengan menyebutkan nomor kamar saja. Resto Barata ini lumayan gede ya Travelers, cukup luas dan ada indoor dan outdoornya, kemudian didominasi dengan warna-warna yang soft. Kebetulan saya menginap di sini di saat bulan Ramadan, jadi interiornya juga didekorate dengan suasana Ramadan. Dan karena menggunakan dinding kaca, kalau kita duduk di dalam kita masih bisa melihat ke arah luar di mana ada bukit-bukit, kolam renang, dan pohon-pohon hijau. Kalau Travelers ingin menikmati breakfast dengan suasana yang lebih natural, Travelers bisa memilih duduk di outdoor dan kita bisa melihat pemandangan kolam dan pohon-pohon hijau di sekitar hotel ini. Duduk di sini mata bisa lebih seger ya Travelers. Lanjut sekarang kita lihat menunya ya Travelers. Terus terang saya harus akui bahwa breakfast di Hotel Aston ini menunya sangat variatif dan pilihannya juga sangat banyak. Travelers bisa lihat ya, makanan utamanya untuk main course-nya memanjang dari sisi paling kiri sampai dengan sisi paling kanan, penuh dengan pilihan makanan. Belum lagi sajian makanan yang disediakan di stall-stall atau di corner-corner lainnya. Dan menunya yang disediakan juga sangat variatif ya, mulai dari dessert, main course, appetizer, minuman, jamu-jamuan juga tersedia, menyerupai gerobak makanan ala street food. Nah, ini makanan utama untuk versi Indonesia Travelers, ada nasi uduk dengan lauk pauknya. Tapi kalau Travelers tidak ingin menggunakan nasi uduk, bisa juga memilih nasi putih. Lauknya beragam banget, mulai dari orak kacang tempe, kemudian ada telur balado, ada rendang, kemudian goreng kering tempe, ada juga ayam goreng, kemudian ada telur kari, kemudian ada jengkol balado, ada semur tahu,
Bahkan juga ada rendang, lengkap dengan aneka sambal dan kerupuk. Lanjut ke menu western ya travelers, ada menu apa di sini? Dimulai dengan cream soup yang anget. Proteinnya ada chicken rosemary, kemudian karbonya ada potato cubes, dan sayurannya ada vegetables jardin, dan kemudian ada butter rice. Ada sosis ayam, sosis sapi, kemudian ada baked bean juga. Mau sarapan yang praktis bisa pilih mini burger dengan sausnya. Pindah ke menu Asia, di sini ada aneka sushi roll. Nah, ini lihat live cookingnya. Travelers bisa memesan di sini request nasi goreng atau fried noodle atau mie goreng. Untuk pagi itu pilihannya adalah kue tiaw goreng. Langsung dimasak di tempat dan disajikan anget-anget. Pilihan noodle yang lain ada mie ayam. Travelers bisa lihat di sini ya, disajikan anget-anget lengkap dengan aneka kondimennya, bakso, toge, sayuran, kemudian ada semur ayam. Atau kalau mau pesan mie instan juga bisa, Travelers disajikan langsung dari dapurnya. Bogor yang lagi dingin-dinginnya boleh deh pesan bubur ayam lengkap dengan kuah kuningnya. Dan kondimennya juga banyak banget, Travelers bisa lihat di sini. Bahkan ada sate jeroan, usus, dan ati ampela. Dimsumnya juga banyak banget pilihannya Travelers, mulai dari bakpao ayam, kemudian ada bakpao taro, dan kemudian bakpao kacang merah. Juga ada somai ayam. Nah, ini bubur yang manis-manis, ada kolak campur, ada bubur ketan hitam, ada bubur kacang hijau, ada bubur sumsum lengkap dengan bola-bolanya. Mau request aneka telur boleh dipilih di sini Travelers, dan yang saya juga sangat seneng adalah mereka menyediakan 2 pilihan telur, ayam negeri dan ayam kampung. Rasanya sih saya baru kali ini nemuin hotel yang menyediakan pilihan ayam kampung untuk olahan telurnya. Karena non gorengan alias rebus-rebusan juga tersedia. Nah, ini area cold foodnya Travelers, ada pilihan salad sayur lengkap dengan aneka dressingnya. Kemudian ada juga buah-buahan, ada buah utuh dan juga slide fruit tersedia di sini. Ke aneka pastry and cakes, Travelers bisa lihat di sini ya, banyak banget pilihan pastrinya. Dan Travelers bisa memilih yang savory atau yang sweet, semua tersedia di sini. Atau mau nge-toast roti juga tersedia toasternya dan aneka jamnya. Nah, saya sih suka banget ya dengan pilihan pastry di sini, banyak banget variasinya. Nah, Coffee Bean ini paling favorit saya dan setiap pagi sarapan pasti saya menikmati Coffee Bean ini dengan kopi pahit. Penggemar Korean bread juga dimanjakan di sini, ada pilihan roti Korea, termasuk juga ada roti kukusnya, termasuk juga brownies dan cupcakes. Ini juga sudut yang menjadi favorit saya, jajanan pasar. Aneka jajanan pasar yang manis dan asin juga tersedia di sini. Bener deh, ini pilihan jajanan pasarnya banyak banget. Juga ada bread toast dan pancake dengan aneka toppingnya. Pilihan cake-nya tersedia juga di chiller Travelers. Travelers bisa lihat di sini, termasuk juga aneka buah olahan. Pilihan cake-nya juga banyak dan bentuknya juga lucu-lucu. Untuk pilihan kopi teh, mereka menyediakan satu corner ala-ala kopi tiam. Di sini tersedia ada Thai tea, kopi tiam, dan teh tarik. Kemudian ada coklat juga. Dan termasuk juga mereka menyediakan srikaya bread dan boiled egg. Ini kopi tiam cornernya juga lengkap dengan kue lobak original dan kue lobak ebinya ya Travelers. Pilihan minumannya sudah tersedia, tinggal diambil dituangkan ke cangkirnya. Nah, pilihan Thai tea-nya mereka nggak ala-ala ya Travelers, langsung menggunakan Thai tea dengan merek Catramu. Ini brand yang terkenal di Thailand ya Travelers. Pilihan minuman yang lain juga tersedia di sini ya Travelers, termasuk juga infused water. Juga pilihan fresh juice-nya tersedia di sini, mulai dari jus apple, jus hijau, jus nanas, dan jus wortel. Juga ada jamu-jamuan. Mau sarapan dengan Coco Crunch dan susu juga tersedia di sini. Dan menunya juga berganti setiap harinya, terus khususnya untuk menu makan utamanya. Terus bisa lihat di sini pilihan menu westernnya pada hari kedua sudah berganti dibanding hari pertama. Nah, menu tradisional juga berganti, sekarang ada nasi ulam. Overall sih saya suka dan puas ya dengan pilihan menu dan taste yang ada di restoran Barata ini untuk breakfast. Pilihannya banyak dan kemudian bumbunya pas. Saya suka dengan pilihan makanan yang disajikan, khususnya makanan-makanan tradisional dan makanan Indonesia. Selesai makan, sekarang saya mau cek dulu fasilitas apa yang bisa dinikmati selama di hotel Aston Sentosa ini. Secara kita akan datang untuk berlibur ke sini ya, pasti dong fasilitasnya seru banget buat keluarga staycation. Dari resto langsung ke kolam renang. Nah, ini kolam renangnya lumayan gede ya Travelers.
Terdiri dari beberapa bagian, ada kolam untuk anak, kemudian untuk kolam dewasa. Nah, kolam untuk anaknya juga ada dibagi dua, ada yang anak yang lumayan gede dan satu lagi kolam renang untuk anak-anak toddler atau balita. Nah, asiknya kolam renangnya berada tepat di depan resto. Jadi kalau kita breakfast, anak-anak bisa berenang sambil diawasi oleh orang tuanya atau oleh kita sendiri. Ada air yang mengalir atau ya semi-semi air mancur lah ya di kolam anak. Dan kalau kita duduk di sini ya karena suasana hotel juga berada di area yang cukup sepi, damai gitu rasanya karena gemericik air cukup kedengaran dan nggak tahu ya kenapa ya kalau dengerin suara air yang gemericik itu pasti rasanya damai, teduh. Nah, untuk kolam dewasanya sebenarnya ini bisa dikatakan ya infinity pool juga ya, cuman view-nya memang ke arah danau di depan dan villa-villa di depan kolam renang. Di tengah kolam renang diapit oleh kolam anak dan kolam dewasa ada pool bar. Di sini traveler bisa mesen, makan, minum. Kalau ternyata habis renang atau sambil nunggu anak-anak renang merasa lapar atau merasa haus. Kolam renangnya sendiri cukup teduh, cukup hijau, banyak pohon-pohon. Dan karena diapit, dikelilingi oleh resto dan bangunan hotel yang cukup tinggi ya setengah lingkaran. Jadi kalaupun kita berenang siang-siang, cuacanya nggak akan kerasa panas karena sinar matahari terhalang oleh gedung hotel yang cukup tinggi. Tapi view dari kolam renang ini cakep banget ya travelers, bayangin kalau kita sambil berenang gitu dan melihat ke depan, di samping danau, selain danau ya kita bisa juga melihat bukit-bukit hijau gitu, siluet gunung yang ada, Gunung Pancar ya kalau nggak salah, yang ada di seberang sana. Rasanya ya ini pengalaman yang asik ya, berenang di hotel Aston Sentul. Lanjut lagi kita ngelihat ke seberang ya, langsung aja ke danau dan travelers, danau ini sebenarnya danau buatan ya, boleh dikatakan ini didesain untuk tempat aktivitas dan rekreasi bagi keluarga yang staycation di sini. Dan center point dari Hotel Aston Sentul ini adalah kolam atau danau buatan ini. Nah, aktivitas apa yang bisa dilakukan di sini? Yang pertama, travelers bisa mengelilingi danau ini dengan menggunakan perahu. Nah, jadi kita bisa naik dari dermaga yang berada di depan kolam renang atau bagi penghuni villa bisa juga naik perahu dari dermaga yang berada di seberang yang sejajar dengan villa. Kalau duduk-duduk di sini juga asik travelers ya karena ada angsa-angsa putih ya yang berenang di danau. Rasanya kelihatan romantis gitu ya ngelihat danau dengan angsa-angsa putih ini keren-keren. Apalagi kalau sore hari traveler bisa lihat ya langit jingga, kemudian ada angsa-angsa putih berenang dan mereka itu sebenarnya si angsanya ini nggak takut sama kita ya. Jadi kalau kita berdiri di pinggir dermaga, angsa-angsa akan langsung mendekat. Meskipun mereka tadinya berada di jauh, mungkin mereka terbiasa ngelihat bahwa kalau ada seseorang berdiri di dermaga, tujuannya adalah untuk memberi makan angsa. Jadi mereka pikir kalau kita berdiri di pinggir dermaga, mereka akan langsung datang. Aktivitas lain ya kita bisa juga mancing di sini ya terus, tapi mancingnya untuk anak-anak ya, bukan kayak mancing yang serius. Kita bisa pinjam pancingan, kemudian umpannya kepada petugas dan duduk di sini. Anak saya senang sih mencoba mancing kalau udah menjelang sore, lampu-lampu di dermaga sudah mulai nyala ya, dan cakep sih travelers. Saya suka berada di dermaga ini pada saat sore menjelang senja ya, ingin melatih sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah. Bisa jalan di reflexology walking paths. Ini adalah semacam jalur jalan kaki yang terbuat dari batu-batu ya, dan kita bisa berjalan dengan kaki telanjang dan merasakan pijatan-pijatan kaki kita dari batu-batu yang kita lalui. Nah, ini ada fasilitas lagi yang bisa kita manfaatkan ya travelers untuk anak-anak remaja atau ya untuk yang dewasa juga boleh. Letaknya di lantai 2 dekat dengan Kids Club. Boleh dibilang ini fasilitas amusement center atau ya entertainment center lah ya. Nah, fasilitas di sini bisa kita lihat ya travelers. Saya cukup kaget juga karena menemukan ada air hockey games, table games yang ada di sini yang biasa kita temukan di ya entertainment center lah atau amusement center yang ada di mall-mall ya. Kemudian ada permainan tenis meja, kemudian biliar, dan satu lagi adalah main basket seperti kita main di time zone. Bukan hanya itu aja travelers, di sebelahnya ada fasilitas archery atau panahan indoor dan di sebelah kanannya ada fasilitas praktis untuk putting atau memasukkan bola dengan golf. Menurut saya sih ini luar biasa ya travelers karena beberapa permainan games ini bisa kita temukan di fasilitas bermain ya, berbayar di mall-mall seperti di time zone atau di tempat di game zone lah gitu ya. Dan kita bisa bermain di sini secara gratis travelers. Langsung deh puas banget main basket di sini dan juga main air hockey. Kapan lagi bisa main sepuasnya dengan gratis. Ada fasilitas toiletnya juga, jadi pengen ke belakang nggak usah khawatir jauh-jauh ke kamar.
Masuk ke dalam lagi ada Kids Club Indoor, ini untuk anak-anak boleh dibilang ya balita ya, atau anak-anak SD ke bawah lah. Di sini banyak banget fasilitasnya traveler, ada trampolin, anak-anak bisa lompat-lompat di sini, atau bermain ayunan, atau bermain kuda-kudaan atau mobil-mobilan, atau bahkan mandi bola. Bisa berlatih kinestetis di sini, atau kalau mau permainan edukatif ada juga yang nyusun-nyusun balok, bermain boneka, atau menggambar dan mewarnai. Disediakan meja dan kursi yang ergonomis untuk anak-anak. Kids Club-nya juga lumayan gede, travelers, dan dindingnya didekorate dengan lukisan-lukisan yang menarik buat anak-anak. Dan satu lagi, lantainya juga cukup kids friendly, cukup empuk karena dilapisi dengan karpet dari karet. Tapi kalau bawa anak ke sini kita harus jagain sendiri ya travelers, karena beberapa kali kunjungan saya ke Kids Club ini yang indoor tidak ada petugas yang menjaga ya. Jadi mungkin karena jam kedatangan saya nggak tepat ya, karena saya datangnya pada saat siang hari. Lanjut keluar ruangan kita bermain di outdoor dan sekali lagi kita ketemu lagi yang namanya Kids Club Outdoor. Di sini anak-anak bisa bermain naik tangga, perosotan, atau bermain ayunan, atau permainan-permainan aktivitas outdoor lainnya. Lantainya juga terbuat dari pasir yang lembut, jadi kids friendly banget. Oh ya travelers, pada saat weekend atau hari-hari libur biasanya mereka juga menyediakan fasilitas bermain kuda untuk anak-anak. Nah, kalau tadi ada fasilitas panahan indoor yang lebih kepada untuk anak-anak remaja. Nah, untuk yang dewasa atau anak-anak gede, di luar juga ada fasilitas archery atau panahan outdoor. Buat yang senang aktivitas outdoor, travelers bisa menikmati fasilitas fun trekking, walking bersama petugas yang dipandu oleh hotel. Tapi untuk mengikuti fun trekking ini, travelers harus bayar ya, travelers, karena disediakan pemandu yang profesional yang memastikan keselamatan dan keamanan bagi peserta yang ikut dalam trip fun trekking ini. Kalau mau muter-muter di sekitar hotel ya sambil bermain sepeda. Sepedanya boleh pinjam ke petugas di bagian lobi, nanti akan dipinjamkan secara free, tinggal menyebutkan nomor kamar. Tapi kalau mau fun walking atau jogging di sekitar hotel juga bisa travelers, karena di sini sekali lagi areanya cukup hijau dan kita bisa melalui jalan yang memutar atau melingkar mengelilingi hotel ini. Dan jangan lupa travelers, di sekitar hotel ini juga ada taman rumput yang bisa kita gunakan untuk aktivitas outbound, atau katakanlah bisa travelers bersama teman-teman kantor akan melaksanakan aktivitas gathering di kantor dengan permainan games atau aktivitas-aktivitas outdoornya, bisa memanfaatkan halaman rumput yang berada di bagian belakang hotel untuk aktivitas tersebut. Lapangan rumputnya juga cukup gede, travelers, ada dua bagian, di bawah di dekat Kids Club Outdoor di depannya, dan satu lagi ada di bagian atas. Jadi travelers bisa pilih dan nggak perlu kemana-mana lagi, stay di sini dan aktivitas di sini pasti seru. Kemudian kalau travelers berjalan ke belakang ya travelers, ke area villa. Di sini anak-anak bisa mengenal berbagai jenis pohon buah tropikal yang memang biasa ditemukan sehari-hari. Dan masing-masing pohon juga diberikan informasi yang cukup jelas seputar tanaman tersebut. Mulai dari gambar buahnya, bagaimana dia hidup, dan kemudian manfaatnya. Ada pohon rambutan, jeruk nipis, pohon mangga, dan pohon-pohon lainnya ya. Kalau yang ini adalah area tanaman hidroponik. Anak-anak bisa belajar ya bagaimana membuat tanaman hidroponik yang sehat, segar. Nah, di sini juga ada mini zoo travelers, jadi anak-anak bisa juga mengenal berbagai binatang hewan-hewan yang cukup jinak dan mungkin sering ditemukan di buku-buku cerita ya. Seperti misalnya ini ada kelinci ya, kemudian ada contoh merpati kipas. Kantangnya juga cukup gede ya, jadi kita bisa melihat bagaimana interaksi antar kelinci tadi dengan teman-temannya. Jadi semacam aktivitas feeding. Dan di sebelahnya ada monyet ekor panjang. Nah, kalau menuju ke area ini travelers, tolong anak-anak jaga jangan sampai terlalu dekat ke kandangnya ya, karena pengalaman saya ketika saya mendekat ini si monyet-monyet itu langsung berusaha akan mendekat kita secara agak galak gitulah, jadi bikin kita kaget juga. Nah, ini ayam mutiara ya travelers, agak berbeda dengan ayam yang kita temukan sehari-hari karena dia punya karakter berbeda dengan ayam yang biasa ya. Jadi dia terlihat memang cakep, tapi mungkin seperti burung merak ya. Kalau yang ini ada berang-berang cakar kecil Asia ya, dan di sebelahnya ada kura-kura Brazil. Mereka dalam satu kandang, mungkin karena secara karakter hidupnya ya, mereka bisa dalam satu habitat atau dalam satu ekosistem. Untuk fitness center fasilitasnya nggak terlalu gede ya travelers, ada beberapa alat semuanya berfungsi dengan baik. Bolehlah buang-buang kalori dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, juga dengan melihat view yang cakep ke arah danau dan villa. Bukan hanya itu saja travelers, fasilitas olahraga juga tersedia di rooftop parkiran lantai 6.
travelers bisa menggunakan lift yang ada di gedung parkir, naik langsung ke lantai 6 di rooftop, dan di sini ada lapangan basket, mini futsal, dan lapangan tenis outdoor. Ada 2 lapangan, masing-masing travelers lapangan basket dan lapangan tenisnya di sisi kiri dan sisi kanan. Rasanya pasti menyenangkan ya travelers main basket atau tenis di sini dengan view gunung. Kapan lagi bisa mendapatkan suasana seperti ini? Terus ngapain lagi di sini travelers? Ada lagi yang bisa kita manfaatkan yaitu karaokean. Nah, di sini ada 4 ruang karaoke yang kita bisa manfaatkan untuk kapasitas satu kamar itu sekitar bisa 6 sampai 8 orang ya. Kalau dinyalain lampunya ini udah seperti lampu di tempat karaoke beneran ya, dengan pancaran sinar lampu yang gemerlap. MIDI lagunya juga lewat panel TV, dengan mengetikkan judul lagu atau nama penyanyinya bisa langsung keluar lagu yang diinginkan. Kalau ingin menggunakan fasilitas karaoke ini, traveler bisa reservasi ke bagian resepsionis hotel dengan menekan telepon nomor 0. Kalau mau meeting atau workshop atau ngadain acara-acara dengan partisipan yang lebih gede, bisa memanfaatkan ruangan hall dan meeting room yang tersedia di sini. Oke, travelers, rasanya sudah cukup ya kita virtual tour di Hotel Aston Sentul Lake Resort. Pengalaman saya menginap di sini sih sangat menyenangkan ya travelers, terutama karena memang fasilitasnya yang banyak bisa digunakan oleh keluarga dan anak-anak. Artinya kalau kita nginep di sini sih nggak perlu kemana-mana lagi, cukup menikmati fasilitas hiburan, permainan, dan olahraga yang ada di hotel ini. Suasana juga sejuk, adem, nggak ribut karena jauh dari jalanan umum, dan view gunung-gunungnya terlihat dengan jelas. Oke travelers, terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, salam semangat, sampai jumpa di next trip berikutnya.